San Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahimanku, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsaraku, dan mereka masuk paling dalam ke dalam rohku. Mereka adalah gambar yang hidup dari hatiku yang Maha Rahim. Dalam kehidupan yang akan datang, jiwa-jiwa ini akan bersinar dalam kecemerlangan istimewa. Tidak seorang pun dari mereka akan terjerumus ke dalam api neraka. Secara istimewa, aku akan membela setiap orang dari mereka pada saat kematiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara, dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan kerahiman Tuhan. Terimalah mereka dalam hati-Mu. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman Putra-Mu yang mengagumkan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang Maha Rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik sekali. Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Kata kunci yang perlu kita harus tekankan adalah kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi menjadi tujuan dari kehidupan kita, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan dengan berani memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Maka kita dipilih, dikhususkan, dipanggil dan diutus Tuhan di tengah dunia ini, ditempatkan di dunia kerja, kita ada di rumah, tujuannya menghadirkan kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan. Maka menjadi saksi dan pewarta Injil itu benar-benar harus kita hidupi dalam keseharian kita. Nah, bagaimana menjadi saksi Tuhan? Kalau kita berproses dalam bacaan hari ini, maka ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti dua murid Emmaus berjumpa dengan Tuhan, hati mereka diubah, ditobatkan, sehingga berkobar-kobar untuk menjadi saksi dan pewarta Injil. Maka perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari itu penting, supaya selalu kita connect, nyambung dengan Tuhan. Karena disitulah sumber daya hidup yang perlu kita harus wartakan. Maka kalau kita tidak rajin, tidak setia, connect, berhubungan dengan Tuhan, hidup kita seperti lemah, lunglai, tak berdaya. Seorang saksi Tuhan, pewarta Injil, menjadi murid Tuhan adalah pribadi yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, memahami rancangan-rancangan Tuhan dan kehendak-Nya. Nah, yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi yang paling efektif justru berada di rumah. Maka
kita harus mengasihi di rumah. Orang-orang yang paling dekat dengan kita, keluarga, pasangan kita, adalah orang-orang yang merasakan kasih terlebih dahulu. Maka kesaksian yang paling unggul pertama-tama justru di tengah keluarga. Percuma kita hebat di luar, dikagumi banyak orang di luar, tetapi di tengah keluarga kita dibenci anak-anak, dibenci pasangan kita. Maka mulai hari ini sadari bahwa Tuhan mengutus kita, memanggil kita menjadi saksi dan pewarta Injil dengan mengasihi di rumah. Nah, yang kedua, kita perlu juga menyadari saksi yang paling efektif itu justru di tempat kerja. Tuhan memanggil di tengah kesibukan rutinitas kita. Di tempat kerja itulah kita harus menjadi saksi Tuhan. Bertanggung jawab, kita disiplin, tidak pernah telat. Kita memberi contoh dan teladan di tempat kerja. Maka di situ kita akan menjadi garam dan terang dunia. Nah, menjadi murid Tuhan kita harus mengerti bahwa di sekitar kita itu banyak orang-orang yang susah, ya sulit, lemah, kurang. Tugas kita menjadi saksi adalah menggenapi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus melengkapi, kita harus mengembangkan mereka sehingga kehidupan mereka makin hari makin baik. Sungguh kehadiran kita bukan mengurangi, menguras, tapi menambah, mengembangkan, membuat orang-orang yang ada di sekitar kita maju dalam cinta kasih. Nah, kesaksian perlu dirawat karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, karena kita dipanggil, diutus untuk meneruskan misi Tuhan. Maka kesaksian harus didasari oleh firman yang selalu kita renungkan. Kita harus banyak berdoa supaya dengan doa itu iman kita bertambah. Ketika iman kita kuat, maka kita bisa menguatkan saudara-saudari kita. Ketika iman itu nampak dalam tindakan-tindakan kita, kata-kata kita, sikap perilaku kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang handal di tengah dunia sekarang ini. Kita diingatkan hari ini oleh Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita menjadi saksi yang efektif, produktif di tengah kehidupan yang semakin hari krisis, rumit, sulit. Kita adalah pribadi-pribadi yang diutus Tuhan untuk meneruskan misi Tuhan, misi menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Amin. Marilah berdoa. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah kasih semata-mata. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang penuh belas kasih itu, jiwa orang-orang yang secara khusus menghormati dan memuliakan kebesaran kerahiman-Mu. Yesus yang Maha Rahim, pandanglah mereka, sebab mereka telah memperoleh tempat dalam hati-Mu yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa mereka adalah Injil yang hidup. Tangan mereka penuh dengan perbuatan belas kasih, dan hati mereka senantiasa menggemakan lagu kerahiman bagi Engkau yang Maha Tinggi. Yesus yang Maha Rahim, biarlah tergenapi janji-Mu sendiri, yakni bahwa pada saat hidup atau dalam kematian, Engkau akan membela jiwa orang yang memuliakan kerahiman-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, hatimu adalah sang kasih sendiri. Terimalah ke dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim,
jiwa orang-orang yang secara istimewa mengagumkan kerahiman-Mu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim dan Maha Baik, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang memuliakan dan menghormati sifat-Mu yang paling tinggi, yakni kerahiman-Mu sendiri yang tiada tara. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Padua Dwi Joko, dan para imam, biarawan-biarawati. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan masing-masing. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi. Demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Esa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu, dan kami pun telah Kau lahirkan kembali melalui air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu padu dan meluhurkan kerahiman-Mu, baik dalam iman maupun dalam karya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, doa novena hari ke-7 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku.